Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk semua peserta webinar akan kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Putri Endang Widiawati. Di sini saya sebagai moderator. Saya juga merupakan salah satu office di CV Barokah Mulia Bersama. Selain itu, kegiatan saya juga sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jambi. Nah, alhamdulillah Allah masih kasih kesehatan untuk kita bisa berkumpul bersama-sama walaupun secara daring ya. Kita harus menikmati nikmatnya teknologi di zaman sekarang yang bisa mempermudah kita bisa bertemu dalam forum ini. Nah, terkait dengan materi webinar kali ini berupa usaha tanpa modal. Di pandemi COVID saat ini, usaha tanpa modal emang bisa. Di zaman sekarang, orang pasti selalu bilang kalau mau usaha ya harus pakai modal, gimana pun caranya. Usaha di bidang jasa sekalipun butuh modal kan, berupa ilmu pengetahuan dan segala macam. Dan alhamdulillah kali ini kita kedatangan pemateri kita yaitu Bapak M. Rizky Ramadhani. Sedikit kurikulum vitae dari beliau kelahiran di Jambi tanggal 5 April tahun 1990. Pekerjaan beliau yang pertama owner CV Barokah Mulia Bersama, founder Masker Kopi Alami Jambi, founder PT Mitra Sumber Daya Indonesia, Professional Business Development, Professional People Development, penyelenggara lelang komoditas Argo, Kementerian Perdagangan untuk Provinsi Jambi. Beliau juga merupakan salah satu outbound trainer. Pengalaman beliau 10 tahun berkecimpung dalam dunia entrepreneur dan people development. Pendidikan yang pernah beliau tempuh, yang pertama alumni pelatihan manajemen bisnis HIPMI Jambi, alumni Smart Business Map Jambi, angkatan 5 alumni Sekolah CEO Jakarta. Nah, setelah kita lihat dari pengalaman pendidikan beliau, insya Allah kita mengikuti webinar ini akan mendapatkan ilmu dalam dunia bisnis. Nah, tanpa berlama-lama, saya persilakan untuk pemateri kita mengisi webinar kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak, saya persilakan. Nah, baiklah, pemateri kita sudah hadir di sini. Untuk Bapak M. Rizky Ramadhani, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suaranya? Cek tes suara dulu. Dengar, Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Pak, alhamdulillah. Iya. Dari mana aja nih kita nih? Mbak Danti. Oke. Dari mana aja kita? Ada yang dari luar kota? Oke ya, kita mulai ya. Mohon maaf kalau misalnya ada beberapa kesalahan teknis untuk ini. Untuk kegiatan hari ini, ya kita akan mulai. Kelihatan slide-nya semua? Kelihatan, alhamdulillah. Ya, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan materi yang saya berikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga menjadi ladang amal dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Amin. Ya, oke.
Sebelumnya, kalau kita mau mulai usaha, apa yang kita butuhkan? Modal dong Minat. pastinya. Modal ya. Nah, jadi modal ini memang salah satu hal yang paling dibutuhkan pada saat memulai usaha. Baik itu modal uang ataupun tidak menggunakan uang. Tapi rata-rata untuk bisa memulai usaha itu banyak butuh modal, benar ya? Salah nggak pemikiran seperti itu menurut teman-teman semua? Nggak salah ya pastinya. Jadi memang logika manusia itu 1 + 1 sama dengan 2. Jadi kalau misalnya usaha ya harus punya modal dulu. Nah, kebanyakan orang-orang zaman sekarang ini kalau bicara modal itu pasti modalnya uang, gitu ya kan. Kita bikin tema hari ini usaha tanpa modal. Kita sepakatin dulu modalnya itu apa. Bahwa setiap usaha itu tidak mesti harus menggunakan uang. Kita balik lagi ke definisinya awal. Apa itu usaha? Ya. Usaha adalah sebuah pergerakan yang dilakukan untuk suatu tujuan. Jadi usaha itu sebuah aktivitas ataupun sebuah aksi ataupun sebuah pergerakan yang kita lakukan untuk suatu tujuan. Apapun itu tujuannya. Apakah itu tujuannya adalah uang, apakah itu tujuannya adalah kebebasan finansial, apakah itu tujuannya adalah kebahagiaan, apakah itu tujuan misalnya kesenangan dan lain-lain. Jadi apapun tujuannya, kegiatan yang kita lakukan atau aktivitas yang kita lakukan untuk mencapai tujuan itu, itulah disebut dengan usaha. Setiap kita manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang tujuannya adalah kesuksesan, ada tujuannya itu mereka ingin pangkat, ada tujuannya itu bahagia, atau ada tujuannya itu kreativitas dan lain-lain. Kalau teman-teman mau coba tahu tujuan hidup apa segala macam, itu bisa baca bukunya punya Pak Carl Gustav Jung namanya. Carl Gustav Jung itu adalah seorang pakar psikologi yang menjelaskan tentang karakter-karakter manusia. Carl Gustav Jung itu biasanya dia membagi karakter-karakter manusia itu menjadi beberapa bagian. Ada karakter sensing, thinking, kemudian intuiting, insting, kemudian ada terakhir feeling. Jadi masing-masing tujuan orang itu beda-beda. Nah, di tema kita hari ini adalah tujuannya adalah bisnis ya, uang. Setiap yang terjadi pada kita ini ada rumusnya sebenarnya terkait dengan teknisnya. Jadi semua kehidupan kita tuh ada sainsnya, ada ilmu sainsnya. W itu adalah usaha, F itu adalah gaya, S itu adalah jarak atau perpindahan atau kita bisa bilang adalah perubahan. Jadi kalau kita mau usaha itu jangan banyak gaya, kemudian jangan banyak pindah-pindah itu intinya. Kalau misalnya mau usahanya baik ya. W usaha, yang mana F dikali S. Jadi hasil dari usaha itu adalah gaya kita atau potensi kita dikali dengan bagaimana cara kita bisa mampu untuk mewujudkan keinginan-keinginan kita untuk bisa mendapatkan sebuah perpindahan atau sebuah perkembangan dalam diri kita atau usaha kita. Jadi ini. Oke, paham sampai di sini? Paham, oke, siap, alhamdulillah. Nanti kita akan buka pertanyaan ya, Mbak Putri ya. Nanti juga untuk 3 pertanyaan terbaik akan dapat door prize menarik dari kita. Oke, siap, alhamdulillah. Melalui gimana cara memberikan door prize-nya Mbak Putri? Nanti kalau yang jaraknya dekat bisa langsung ke kantor ambil door prize-nya, terus kalau yang terhalang jarak atau di luar kota bisa kita kirimkan. Oke, baik kalau gitu, alhamdulillah. Oke, waktu kita berapa ini? Mbak Nilam ada mau ditanyakan? Silakan unmute Mbak Nilam.
Baiklah, teman-teman semua udah join semua ya ini. Mohon maaf ya, tadi ada kesalahan teknis. Nah, ini webinarnya bisa kita lanjutkan lagi. Pada pemateri kita, Bapak M. Rizky Ramadhani, saya persilakan mengisi webinar kita kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi ada kesalahan teknis, jadi sempat terputus untuk materi kita. Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada rumus fisikanya untuk usaha itu. Usaha sama dengan gaya dikali dengan jarak perpindahan atau perubahan. Jadi kalau misalnya kita mau usaha ya jangan banyak gaya gitu loh. Jangan banyak gaya supaya usahanya maksimal. Kemudian kita harus melakukan sebuah perubahan besar, kita harus melakukan sebuah inovasi besar dari diri kita atau hal-hal itu untuk mendapatkan hasil yang luar biasa atau usaha yang maksimal seperti itu. Jadi ada rumusnya. Oke. Usaha yang kita maksud di sini adalah jadi kita sepakati bahwa usaha di sini adalah penghasilan. Kemudian usaha tanpa modal adalah penghasilan tanpa modal, tanpa kita harus mengeluarkan uang. Jadi modal yang dimaksud di sini adalah uang pribadi, ya. Jadi usaha tanpa modal adalah bagaimana cara kita bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus mengeluarkan uang kita secara pribadinya, seperti itu. Saya mau jelaskan dulu tentang kuadran penghasilan. Ini kuadran yang diberikan oleh Robert T. Kiyosaki, penulis buku Rich Dad and Poor Dad. E itu singkatan dari employee, S itu singkatan dari self-employee, kemudian B itu business owner, I adalah investor. Jadi kuadran penghasilan ini dari mana saja kita bisa mendapat penghasilan itu, salah satunya adalah E dengan menjadi E atau menjadi seorang karyawan. Yang kedua itu self-employee atau kita bekerja untuk diri kita sendiri. Yang ketiga adalah business owner, ya, kita menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha. Yang terakhir adalah kita menjadi seorang investor. Nah, yang biasanya kecenderungan yang lebih banyak uang atau yang lebih banyak penghasilannya itu di B ataupun B, gitu loh. Kalau untuk contohnya E ini misalnya jadi karyawan swasta ataupun jadi karyawan negara ataupun jadi pegawai negeri, itu maksudnya. Self-employee itu contohnya adalah dokter, akuntan, dan lain-lain. Business owner jelas pengusaha, ini investor. Oke. Ada beberapa jenis modal untuk mendapatkan penghasilan. Modal pertama adalah uang sendiri. Jadi untuk mendapatkan penghasilan atau untuk mendapatkan usaha, kita bisa mengeluarkan dari uang kita sendiri dulu, ya, baik nominal besar ataupun nominal kecil. Yang kedua adalah uang orang lain. Jadi kita bisa menggunakan uang orang lain, kita dipercaya untuk mengelola uang tersebut, kemudian kita kelola. Yang ketiga adalah peluang, ya, modal. Jadi peluang ini merupakan sebuah modal kita juga. Misalnya kita melihat sebuah peluang dan peluang ini udah jelas bisa mendapatkan uang, ya kan? Itu bisa menjadi modal kita juga. Karena tidak semua orang bisa melihat peluang. Yang keempat adalah jaringan atau relasi. Jadi jaringan atau relasi ini adalah sebuah modal yang kita punya juga untuk bisa mendapatkan penghasilan. Selanjutnya yang kelima adalah skill atau keahlian. Yang keenam ilmu atau maaf. Jadi yang selanjutnya adalah ilmu, kemudian tenaga dan waktu. Jadi ini modal-modal yang kita punya, modal-modal yang biasanya ada untuk mendapatkan sebuah penghasilan atau usaha. Oke. Nah, dari diagram tadi
employee atau karyawan itu modal yang dibutuhkan apa aja sih untuk menjadi seorang employee? Yang pertama waktu, yang kedua ilmu, yang ketiga keahlian, yang keempat tenaga. Jadi untuk bisa mendapatkan uang atau mendapatkan penghasilan, kita sebagai karyawan harus menukarkan waktu kita, ilmu kita, keahlian kita, dan tenaga kita. Jadi uang atau gaji ditukarkan dengan waktu, ilmu, keahlian, dan tenaga. Ini untuk employee. Yang selanjutnya adalah self-employee. Self-employee ini modalnya adalah uang, kemudian waktu, ilmu, keahlian, tenaga, dan relasi. Jadi kalau untuk self-employee, dia ada tambah relasinya, self-employee-nya. Kenapa? Karena untuk mempertahankan bisnisnya dia, untuk mempertahankan usahanya dia harus memiliki relasi-relasi yang mumpuni. Oke. Selanjutnya business owner. Kalau untuk business owner di sini, yang modal yang harus dimiliki yang pertama uang, bisa menggunakan uang orang lain atau uang dia sendiri, kemudian ilmu, keahlian, peluang, relasi. Jadi business owner adalah tim yang bekerja untuk bisa mendapatkan uang, ya tim mereka. Terakhir adalah investor. Investor ini jelas uang yang bekerja untuk bisa mendapatkan uang, ilmu, keahlian, peluang, dan relasi. Jadi inilah modal-modal yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan pendapatan, ya, uang atau penghasilan. Apa kelebihan dan kelemahan dari masing-masing? Kalau employee, kita sakit tetap bisa mendapatkan uang. Kita sakit tetap bisa mendapatkan uang. Tapi di sini ada kecenderungan jika kita tidak bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan, besar kemungkinan kita di-cut dari perusahaan. Ataupun misalnya kita sudah tidak mampu atau kita memiliki pekerjaan yang lebih baik lagi, kita mungkin bisa resign dari perusahaan tersebut. Ini employee. Employee punya batas waktu, employee punya banyak kelemahan, kemudian employee juga bisa mendapatkan penghasilan uang yang besar itu, tapi dengan posisi-posisi tertentu seperti misalnya direktur ataupun misalnya manajer, kemudian ataupun, dan itu juga tergantung kalian teman-teman semua bekerjanya di mana gitu. Kalau employee, kalau di perusahaan besar ya mungkin bisa masuk ke dalam tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Yang kedua, self-employee ini punya kelemahan. Self-employee ini mereka bekerja untuk diri mereka sendiri. Kita ambil contoh adalah akuntan ya, ataupun misalnya pengacara. Jadi kalau misalnya sakit dia pasti tidak bisa mendapatkan uang. Kalau self-employee sakit, ada apa-apa sama dia pasti tidak bisa mendapatkan uang. Kelebihan dari self-employee adalah memang uang mereka itu hampir sepenuhnya untuk mereka sendiri kalau self-employee. Nah, untuk di business owner ini macam-macam. Kalau zaman sekarang kita bisa kapan saja menjadi seorang business owner. Apakah kita business owner dari toko online ataupun kita menjadi business owner dari toko offline. Kapanpun kita sekarang ini untuk saat ini bisa menjadi seorang business owner yang mudah gitu loh. Yang terakhir adalah investor. Kalian harus punya cukup uang atau uang lebih yang bisa digunakan untuk bisa mendapatkan uang kembali. Jadi kalau misalnya ada usaha yang baik, kita coba invest ke sana dengan bagi hasil tentunya. Lalu misalnya ada saham dan lain-lain, itu kita bisa beli saham publik dan lain-lain. Oke. Modal apa yang Anda miliki? Nah, jadi modal apa yang Anda miliki ini, kita miliki ini, kalau ada saya bagi menjadi dua, internal dan eksternal. Jadi internal dan eksternal ini memang secara internal kita punya, tapi eksternal kita punya peluang untuk orang lain atau kita mengajak orang lain untuk memiliki modal ini. Gitu. Kita ambil lagi uang sendiri. Uang sendiri ini adalah internal, modal internal. Jadi kalau kita punya uang 100.000, 50.000, kemudian punya uang berapa, itu adalah uang kita sendiri internal. Jadi modal kita itu. Atau kita bisa menggunakan modal eksternal, uang orang lain. Ya, ini adalah eksternal, uang orang lain. Peluang ini modal internal dan eksternal.
Jadi peluang ini bisa kita munculkan dari kita sendiri atau orang lain yang memunculkan. Contoh misalnya, kalau misalnya kita lihat ada orang lagi menggelar keripik ubi misalnya. Keripik ubi tadi kita lihat, ternyata keripik ubi ini harusnya begini misalnya. Harusnya dia bisa menggunakan cara seperti ini, kemudian kita packing, kita kemas apa segala macam, kita dapat keuntungan. Nah, itu peluang yang muncul dari eksternal, tapi kita kelola dari internalnya kita, gitu loh. Itu peluang ada, kita lihat, dan kita mendapatkan, ngeklik langsung bisa dapat bahwa, oh ini peluang bisa kita angkat, gitu loh. Memang dia terlihat dari luar, tapi tidak semuanya bisa orang melihat bahwa ini sebuah peluang. Contoh lagi misalnya, kita punya tumpukan sampah, misalnya sampah kulit pisang, misal ya. Kalau orang lain biasa hanya melihat seonggok sampah, misalnya. Kalau dia tidak punya kemampuan internal melihat peluang. Orang lain biasa melihat seonggok sampah, setumpuk sampah. Tapi kalau dia memiliki kemampuan untuk melihat peluang internal, dia bisa lihat bahwa oh ini ternyata bisa menjadi sebuah pupuk yang nantinya bisa kita jual. Jadi itu modal internal, peluang. Kalau eksternal bisa jadi seperti ini lagi. Nih ada nih potensi usaha yang nantinya akan bisa mendapatkan ini, penghasilannya seperti ini. Ayo join. Misalnya ada lagi yang menawarkan ini nih, ada yang membuka peluang nih untuk menjadi distributor ataupun reseller secara gratis, secara percuma-cuma. Ayo join yuk, gitu loh. Misalnya seperti itu. Nah, ada peluang yang ditawarkan sama orang lain. Jadi itu peluang eksternal. Paham ya bedanya ya? Jadi kalau misalnya ada peluang internal dan eksternal seperti itu. Kemudian jaringan atau relasi juga seperti itu. Jaringan yang kita punya sendiri atau jaringan orang lain perkenalkan. Ya, orang lain perkenalkan itu maksudnya adalah, nih gue punya teman, kita punya saudara, saya punya saudara, dia punya duit tapi nggak bisa diapa-apain gitu loh. Nah, atau saya punya teman, saya punya saudara tapi punya lahan besar nggak bisa diapa-apain. Nih kalau punya peluang ayo diambil gitu loh. Nah, jaringan atau relasi internal dan eksternal. Skill atau keahlian, internal dan eksternal juga. Kenapa? Bisa jadi ada orang-orang yang punya kemampuan, terus kita sedang membutuhkan kemampuan orang tersebut, nah kita hire dia, seperti itu. Skill atau keahlian. Ilmu juga seperti itu, tenaga juga seperti itu, dan waktu juga seperti itu. Jadi modal-modal ini ada yang kita miliki sendiri dan ada yang orang lain tidak miliki. Ada yang kedua-duanya, kita miliki dan orang lain miliki. Seperti itu. Oke, paham sampai di sini ya? Oke ya, alhamdulillah kalau begitu. Berarti kita sekarang bisa usaha tanpa perlu uang ya, Pak? Ya, betul sekali. Kita bisa usaha tanpa perlu uang. Dengan cara apa? Dengan cara kita tinggal memilih modal-modal apa saja yang mau kita ambil untuk usaha tersebut. Misalnya kita punya orang lain, ya kan, kita punya peluang, kita punya jaringan relasi atau skill dan keahlian atau ilmu, tenaga dan lain-lain. Jadi usaha itu tidak melulu dengan modal uang, gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Masalahnya apa? Masalahnya tidak semua orang berpikir seperti itu. Masalahnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus merubah pola pikir kita untuk memiliki usaha tidak harus dengan modal uang. Nah, ini memang berat. Beratnya kenapa? Karena kalau bukan kita yang mengeluarkan modalnya, kita hanya modalnya peluang, ataupun modalnya tenaga, ataupun modalnya waktu, ataupun modalnya ilmu, kecenderungan kebanyakan kita bahwa kita berpikir toh juga bukan kita banyak untuk keluarinnya, untuk ruginya seperti itu. Tapi jangan di situ, kita nggak bisa berpikir seperti itu. Jadi kita harus ubah pola pikir kita bahwa apapun yang kita lakukan, usaha apapun yang kita lakukan, selagi tujuannya baik, selagi itu meluruskan tujuan kita atau visi kita, diyakinkan bahwa tidak selalu itu harus menggunakan uang, gitu loh. Jadi saya sedikit cerita. Waktu dulu tahun 2000, sekitar tahun 2014 ya, 14 atau 15,
awal karir saya, bukan di pertengahan karir saya adalah seorang pimpinan cabang di sebuah usaha bimbel bahasa Inggris namanya British Institute, itu ada di TO. Nah, saya waktu itu bukan seorang pengusaha, saya adalah seorang pekerja atau karyawan yang bekerja sama orang lain, tapi orang lain membutuhkan kemampuan saya untuk bisa mengelola usaha tersebut. Alhamdulillah berkat beberapa percobaan, kemudian alhamdulillah selama perjalanan usaha itu saya memiliki sebuah pengalaman atau keahlian yang alhamdulillah kita buatlah yang namanya bisnis plan-nya atau perencanaan bisnisnya. Karena saya tahu bahwa banyak kekurangan di bahasa Inggris yang waktu itu kita jalani di usaha yang waktu itu kita bangun sama teman saya itu, akhirnya kita mencoba inovasi baru. Inovasi barunya itu apa? Kita coba datangkan untuk ujian TOEFL, ujian IELTS, kemudian ujian TOEIC di Jambi. Jadi yang pertama kali membawa TOEFL, TOEIC sama IELTS itu alhamdulillah kita, gitu loh, dari tim kita untuk yang membawa hal seperti itu di Jambi. Dan juga alhamdulillah waktu itu kita sudah memberangkatkan 7 orang anak di kota Jambi itu ke luar negeri secara percuma, gratis, semuanya mendapatkan beasiswa. Nah, itu sebuah pencapaian yang luar biasa yang memiliki sebuah perubahan, memberikan perubahan bagi Provinsi Jambi waktu itu di dunia pendidikan. Karena konsep itu, karena perubahan-perubahan itu, akhirnya kita buatlah bisnis plan. Kemudian kita tawarkan ke salah satu orang yang memiliki uang, Dr. Afrizon namanya waktu itu. Jadi kita presentasi di hadapan dia, kita sampaikan bahwa kita membutuhkan uang sekitar 370 juta untuk membuat sebuah usaha bimbel bahasa Inggris. Kita sampaikan ke dia dengan poin-poin program-program atau segala macam. Alhamdulillah, dan itu disetujui sama Dr. Afrizon itu, dan dia besoknya mengeluarkan uang senilai 370 juta. Nah, kita bangunlah usaha itu namanya Language Training Internasional. Itu LTI namanya, itu ada di Sungai Kambang, di sebelah bakso kayak Ojo Lali kalau nggak salah itu. Nah, itu tahun 2014 dan 2015. Sewaktu saya pegang dan berjalan, alhamdulillah kita sudah mendapatkan sekitar 300-an murid waktu itu, dan cukup bisa menggemparkan pesaing-pesaing yang lain seperti LIA, kemudian seperti LTC dan lain-lain, seperti JTC dan lain-lain seperti itu. Dan alhamdulillah seperti itu. Nah, ubah pola pikirnya. Jadi untuk memiliki usaha tidak harus dengan modal uang, tapi kita punya modal ilmu, kita punya modal peluang, kita punya modal inovasi, kita punya waktu, kita punya tenaga, dan kita punya track record yang baik. Insya Allah itu akan bisa mendukung apa yang kita inginkan, seperti itu. Nah, cara memiliki usaha tanpa modal, uang sendiri gitu ya, maksudnya. Apa yang harus kita miliki? 1, peluang, jaringan atau relasi, skill atau keahlian. Yang ketiga, yang terakhir adalah ilmu. Langkahnya adalah, pertama, ciptakan peluang atau manfaatkan peluang untuk memilih caranya. Jadi saya kasih tahu caranya. Cara memiliki usaha tanpa modal, uang sendiri itu, yang pertama ciptakan peluang atau manfaatkan peluang. Ya, ciptakan peluang itu berarti itu dari internalnya, dari diri kita sendiri. Kita melihat peluang-peluang bisnis apa saja dan kita ceritakan sama orang-orang. Kemudian kita catat apa saja yang kita butuhkan teknisnya dari A sampai dengan Z. Atau memanfaatkan peluang. Kalau misalnya ada penawaran yang tidak membutuhkan uang, kemudian ternyata gue bisa nih, dan gue punya relasi, gue mau coba dan lain-lain, ya monggo silakan gitu. Langkah pertama, ciptakan peluang atau manfaatkan peluang. Yang kedua, buat perencanaan usaha. Nah, buat perencanaan usaha itu, ketika teman-teman udah lihat peluang atau bisa memanfaatkan peluang, buat perencanaannya. Perencanaannya apa aja? Dari aktivitas A, B, C, D, E, kemudian teman-teman tahu apa yang harus teman-teman lakukan. Itu loh. Jadi bukan soal uangnya, bukan soal modal dan lain-lain, tapi sebenarnya balik ke diri sendiri dulu gitu loh. Yang ketiga, buat perhitungan pembagian keuntungan dan cash flow-nya. Nah, ini harus jelas. Karena kita harus tahu bagi-bagi, kemudian kali-kali, tambah-tambah, dan kurang-kurangnya. Nah, ketika ada orang gue mau nih investasinya, oke, bagi-bagiannya kayak gimana, kali-kaliannya kayak gimana, tambah-tambahnya kayak gimana, kurang-kurangnya kayak gimana. Nah, itu harus teman-teman buat dalam bentuk cash flow. Jadi sudah ada perencanaan usaha, kemudian sudah ada
cash flow-nya, kemudian teman-teman sudah lengkap semua dan tinggal action gitu loh. Nah, cari orang lain yang memiliki uang atau jaringan atau keahlian atau ilmu atau tenaga atau waktu gitu loh. Jadi sudah ada, kita bisa ciptakan peluang atau manfaatkan peluang, kita buat perencananya, kita hitung-hitung nih cash flow-nya berapa, apa segala macam. Nah, tinggal kita cari nih orangnya. Ibaratnya gini, kita mau mancing ikan lele misalnya, kita mau mancing ikan lele, Pak. Atau kita melihat ternyata di sana di tempat A punya banyak ikan lele, ayo kita mau mancing di sana. Nah, kita kan harus bikin dulu nih rencananya. Misalnya kita tahu bahwa di daerah A itu ternyata banyak ikan lelenya. Nah, kita buat nih langkah-langkahnya. Oh, berarti pertama aku harus bikin dulu pancingannya. Oh, nggak punya pancingan nih misalnya. Ada nggak yang punya pancingan? Ada, orang lain kita pinjam dulu misalnya. Terus yang kedua, ke sana harus punya transportasi. Aku nggak punya uang nih, gimana caranya? Apakah jalan? Apakah nebeng sama orang lain gitu? Jadi kita buat logikanya seperti itu. Yang selanjutnya, aku mau apalagi butuh umpan. Umpannya kayak gimana nih? Umpan mau gratisan kayak, atau umpan mau berbayar kayak, umpan mau beli kayak, atau kayak gimana? Nah, itu bisa dibuat seperti itu. Nah, terus sama siapa nih perginya dan berapa lama kita perginya, sampai di sana berapa yang kita harapkan, targetnya berapa banyak, kalau misalnya nggak tercapai targetnya seperti apa, bagaimana, apa segala macam. Nah, ini harus kita buat perencanaan usahanya, buat perhitungannya, buat cash flow-nya, terus kita cari orang lain. Karena kenapa? Kalau untuk pergi cepat kita bisa sendiri, tapi kalau untuk pergi jauh kita nggak bisa pergi sendiri, kita harus perginya rame-rame, bareng-bareng gitu. Nah, ini yang harus dipahami. Yang terakhir adalah eksekusi. Kebanyakan orang ketika dia sudah tahu, sudah paham apa segala macam, nah dia lupa untuk eksekusi atau dia malas untuk eksekusi. Jadi kebanyakan teorinya, kebanyakan mikirnya, eksekusinya nggak pernah. Biasanya ya orang-orang kayak gini, kaum-kaum yang mengikuti workshop atau seminar-seminar sering tapi nggak pernah jadi eksekusinya kurang gitu loh. Nah, ini yang terkadang menjadi sebuah hambatan. Jadi hambatan itu dari diri kita sendiri gitu loh. Oke, sampai di sini mungkin saya buka pertanyaan. Silakan Mbak Putri. Baik teman-teman semua peserta webinar yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi dengan pemateri kita, saya persilakan. Jadi intinya kita nggak punya uang tapi masih bisa usaha ya Pak, tapi dengan kita harus menjalankannya gitu, nggak cuma teori aja, ikut workshop sana sini, ikut webinar sana sini, tahu bisa usaha tanpa modal, tapi cuma sekedar tahu aja, nggak skillnya tuh nggak dilakuin gitu kan? Betul, tidak diasah. Nah ini Pak, ada pertanyaan dari Dea Cahyani, saya bacain pertanyaannya. Di tengah persaingan bisnis yang dihadapi dan di tengah pandemi seperti pada saat ini, bagaimana agar bisnis tetap berada di dalam kondisi yang baik? Nah, ini jadi pertanyaan untuk semua pembisnis nih pastinya Pak, di mana di tengah pandemi COVID ini, mindset-nya tuh mereka ekonomi turun gitu kan. Nah, bisa silakan dijawab Pak? Ya, di tengah persaingan bisnis yang dihadapi dan di tengah pandemi saat seperti ini, bagaimana agar bisnis kita tetap berada dalam kondisi yang baik? Oke, kondisi yang baik atau tidak itu tergantungnya kita, gitu. Kondisi baik atau tidaknya itu tergantungnya kita. Misalnya kita udah tahu nih bahwa saat pandemi ini penjualannya atau daya beli masyarakatnya kurang, kemudian mungkin minat masyarakat untuk belanja kurang, kemudian lagi uangnya kurang atau terbatasnya kurang dan lain-lain. Nah, disinilah sebenarnya ujian utamanya dari seorang pengusaha itu. Apakah pengusaha itu karbitan ataukah pengusaha itu dia memang didesain untuk bisa mampu bertahan pada saat krisis seperti itu. Nah, di sini ujian yang sebenarnya. Ujiannya bukan cuma di bisnisnya, tapi di mental seorang pengusahanya, ya. Di mental seorang pengusahanya apa? Kalau pengusahanya suka ngeblame itu maksudnya adalah wajarlah kalau misalnya saat ini kondisi kita turun karena masa pandemi gitu ya kan. Akhirnya dia mewajarkan diri bahwa kekurangan atau kelemahan atau omset yang dia dapat saat ini diwajarkan oleh pandemi itu. Nah, itu sifat ngeblame-nya.
itu tidak baik dimiliki oleh seorang pengusahanya. Kemudian yang kedua adalah misalnya dia memiliki sifat excuse atau dia banyak alasan. Wajar kalau misalnya kita kurang saat ini karena mungkin dari tim sales kita yang salah gitu loh. Kemudian dari tim pemasaran kita yang salah, dari tim branding kita yang salah, atau dari tim ini, pokoknya dia menyalahkan orang lain gitu loh ya. Jadi dia bukan menyalahkan diri dia sendiri, tapi menyalahkan orang lain. Yang pertama caranya adalah si pengusahanya dulu dibaikin, jangan sampai punya sifat ngeblame, jangan sampai punya sifat pesimis, jangan sampai punya sifat yang namanya excuse, banyak alasan apa segala macam. Yang kedua, cari solusinya gitu loh. Jadi si pengusahanya harus punya solution mindset. Kita ambil contoh misalnya, ternyata ruangan ini dingin ya gitu loh. Jadi kita nggak boleh menyalahkan ruangannya. Inilah akibat ruangan dingin kita sakit apa segala macam, bukan. Jadi solution mindset-nya itu adalah kita harus cari, kalau misalnya kedinginan ada jaket, kita pakai jaket. Kalau misalnya kedinginan ada remote AC, kita kecilin AC-nya. Kalau misalnya tetap dingin juga, ya kan, ya kita keluar dari ruangan itu gitu loh untuk menghangatkan diri. Bagaimanapun caranya. Jadi jangan ada kata-kata yang bisa mempengaruhi energi negatif terhadap kita gitu loh. Bagaimana agar bisnis ini tetap berada dalam kondisi yang baik, itu yang pertama, mindsetnya. Yang kedua, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Sang Pencipta alam semesta kita, bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini merupakan ujiannya Dia gitu, atau cobaannya Dia, yang kita lakukan yang terbaik terus menerus gitu. Jadi insya Allah keadaan sekarang ini akan membaik. Terus yang kedua, kita coba petakan menggunakan design thinking. Petakan itu contohnya seperti ini. Ini sebenarnya masalahnya ada di mana? Apakah memang dari masalahnya internal kita ataupun eksternal kita? Kalau eksternal kita, kenapa punya masalah itu? Gitu. Kalau eksternal kita, kenapa punya masalah itu? Misalnya contoh yang kita lakukan di CV di Putri Jambi, kondisi menurun. Oke, kondisi menurun, siap. Ini daya beli masyarakat. Apa benar daya beli masyarakat? Gitu loh. Karena apa? Karena contohnya, kalau ada produk yang lain lebih laku dari produk kita, apakah benar daya masyarakat yang kurang gitu loh? Ataukah memang dari sisi produk kita yang tidak memuaskan masyarakat? Atau ada sesuatu yang salah yang kita lakukan sehingga terjadi penurunan itu? Tapi itu sebagai aksi dari realistisnya ya, maksudnya dalam kehidupan realnya itu dari aksinya. Tapi kita balik lagi, yuk kita coba perbaiki hubungan kita sama Sang Pencipta kita, bagaimana apa segala macam. Coba kita rayu lagi Sang Pencipta kita, Allah kita rayu lagi bagaimana supaya kita bisa mengangkat. Jadi kita timbulkan aura positif di diri kita. Itu jawaban saya. Yang kedua, mohon maaf Kak, ingin bertanya. Yang selanjutnya apa, Mbak Putri? Nah, untuk pertanyaan kedua ini dari M. Farul Razi. Di sini Tunggu sebentar, sebelumnya Mbak Dea ini udah cukup nggak? Ini dengan jawaban saya atau masih kurang? Nah iya, untuk Mbak Dea gimana Mbak atas jawaban Cukup, dari pemateri Pak. kita? Terima kasih, Pak. Nah ya, jadi intinya seharusnya kita sebagai seorang pengusaha dalam menjalankan usaha itu kita harus tetap stabil ya Pak dalam kondisi apapun. Jadi bukan karena pandemi COVID usaha menurun, tapi kita introspeksi dulu dari pengusahanya gitu ya Pak. Ya, dari pengusahanya, dari usahanya kayak gimana? Apakah Ya. memang usahanya yang bermasalah ataukah memang dari mindset si pengusahanya gitu. Jadi kita nggak boleh menyalahkan keadaan. Nah iya benar, untuk semuanya juga kita nggak bisa nyalahin pandemi gini ya. Jadi yang kita bisa ya kita selalu usaha, kita harus tetap produktif, harus tetap maju. Semangat buat semuanya. Terus ini kita lanjut Pak, ada pertanyaan kedua dari M. Farul Razi. Untuk memulai suatu bisnis itu tadi dikatakan sering itu perlu modal berupa uang. Nah jika nggak punya modal uang, bisa modalnya itu berupa relasi atau partner bisnis dari luar lah kayak gitu. Nah yang dipertanyakan di sini, gimana sih caranya bisa mendapat koneksi ke orang-orang biar mereka bisa membantu usahanya? Terima kasih. Mohon dijawab Pak pertanyaannya. Oke. Cara untuk bisa mendapatkan koneksi ke seseorang yang dapat membantu kita membuka usaha.
Yang pertama, cari dulu tempat mainnya di mana. Tempat mainnya itu apakah dianya mainnya di bengkel ataukah dia main di bengkel mobil misalnya, apakah dia mainnya di mall ataukah mainnya di mana, atau kita coba cari orang di lingkungan dia siapa. Di lingkungan dia siapa kira-kira, atau kita coba di lingkungan terdekat kita dulu yang penghasilannya di atas rata-rata kita misalnya, atau penghasilannya banyak uang gitu loh, ataupun misalnya ternyata dia punya aset di mana-mana, coba kita tanya dan kita tawarkan. Nah, untuk koneksi, jadi kita cari dulu di mana dia tempat kumpulnya, apakah ada komunitasnya, kemudian apakah memang kita tahu siapa dia, rumahnya besar apa segala macam. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu itu semua, yaudah kita yang ngumpulin gitu loh. Gimana caranya kita ngumpulin? Ya kita adu aja program-program kita gitu, atau kita ciptakan sebuah gagasan-gagasan atau komunitas yang untuk tercapai tujuan kita ini. Jadi kita kumpulin orangnya atau kita cari tempat orang berkumpulnya. Oke. Selanjutnya Mbak Putri. Nah, selanjutnya ini pertanyaan dari Nanda Darista. Gimana tadi M. Fahrul Razi atas jawaban dari pemateri kita? Bahwa ya kalau kita mau punya koneksi yang baik, ya kita lihat dulu ruang lingkup pertemanannya ya, atau ruang lingkup pergaulannya. Tempat kumpulnya di mana? Iya, bener nggak sih Pak, ada yang bilang gini, kalau kita mainnya sama orang yang itu bisa mempengaruhi pergaulan kita, tapi kalau kita mainnya sama pengusaha, itu ketularan juga dari pengusahanya. Ya benar, karena ada riset dari Jepang, kamu adalah siapa 5 orang terdekat dari Baik, dari M. Fahrul Razi gimana jawaban atas pemateri kita? Cukup Kak, cukup sudah. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, ini dari Nanda Darista. Apakah bisnis non-produk bisa berjalan dengan baik di tengah pandemi seperti ini? Bagaimana sih cara bertahannya di saat ada aturan untuk menjaga jarak? Nah, ini pertanyaannya menarik nih Pak. Kayaknya di atasnya ada tuh. Oh ya, Mbak Nanda Darista ya, Mbak ya. Halo Mbak Nanda. Iya Pak. Usahanya apa? Oke, apakah bisnis non produk bisa berjalan dengan baik di tengah pandemi seperti ini? Bagaimana cara bertahannya di saat ada aturan yang untuk menjaga jarak? Bisnis non produknya apa dulu nih gitu loh? Jasa ya mungkin ya. Jadi kalau misalnya jasa, kita petakan dulu. Industrinya masih baik nggak jasa saat ini gitu loh. Kalau industrinya masih baik, alhamdulillah. Kalau industri masih udah nggak baik, ya kita harus cari solusinya. Solusinya itu dengan cara apa? Dengan cara inovasi, atau kita lebih mendalami, kita lebih berempati kepada si konsumennya atau si yang punya masalah. Dia ini maunya yang seperti apa dan jasa-jasa yang seperti apa yang bisa kita tawarkan untuk permasalahan. Jadi pola pikirnya adalah berdasarkan pain-nya, permasalahannya dari dia. Kita gali dulu nih, kita empati, gali dulu gitu loh. Kita gali dulu, kita empati dulu, dan kalau misalnya ada ternyata jasa-jasa non produk lainnya yang bisa kita tawarkan, kita berikan kepada mereka, ayo kita tawarkan. Itu salah satu cara terbaiknya untuk bertahan di saat ini. Di saat ada aturan untuk jaga jarak, jadi kita ciptakan sebuah cara atau program-program yang tidak berbenturan dengan permasalahan-permasalahan atau batasan-batasan yang ada saat ini. Jadi kita empati dulu ke mereka. Empati itu maksudnya kita list kenapanya, kemudian baru kita cari apa yang cocoknya untuk memberikan sebuah solusi bagi permasalahan atau pain penderitaan mereka. Oke, selanjutnya Mbak Putri. Nah, gimana dari Mbak Nanda jawabannya dari pemateri kita? Iya Kak, cukup. Nah, ini ada nih. Ini kita satu pertanyaan terakhir ya Pak. Bagaimana cara kita tahu kalau produk kita itu dapat bersaing di pasar? Nah, silakan Pak.
Bagaimana cara kita tahu kalau produk kita dapat bersaing di pasar? Gini, pasarnya pasar mana, ya, pasar mana. Jadi kalau kita mau bikin produk itu bukan tentang produknya aja, tapi kita mau coba kita mainnya di mana. Kita mau menyasar ke orang-orang yang karakter seperti apa, kemudian dia ini sukanya yang kayak gimana, kemampuan daya belinya seperti apa, kemudian dia biasanya ngumpul di mana ketika kita tawarkan. Jadi gini, kita analisa dulu ya, analisa dulu. Mungkin bisa teman-teman cari namanya design thinking ya. Analisa dulu, kita empati dulu terhadap mereka. Mereka ini sebenarnya maunya kayak gimana. Kemudian kita list 1 sampai 10. Terus kompetitornya kita juga kita lakukan seperti apa. Kita list dulu mereka, menempatkan diri mereka atau kenapa orang-orang ingin beli dari produk kompetitor kita list dulu. Dari situ baru kita pilih positioningnya atau kita mau main di ranah yang mana gitu. Sama seperti beberapa waktu lalu kita rapat di CV, untuk Putri Jambi kita mau mainnya di ranah mana gitu loh. Jadi apakah benar-benar masih bisa bersaing di ranah tradisional produk ataukah lokal produk, ataukah kita masih bisa bersaing di ranah nasional produk, seperti itu. Jadi kita lakukan riset-riset, pertanyaan-pertanyaan kepada konsumen langsung, kepada seller langsung, apakah produk kita bisa bersaing atau tidak. Nah, kalau misalnya seandainya produk kita nggak bisa bersaing gitu loh, jadi karena memang ada tahapan-tahapannya, sudah kita analisa, sudah kita empati, kemudian kita definisikan kebutuhannya mereka seperti apa, kemudian kita berikan solusi, kemudian kita berikan prototipe, kemudian langsung kita launching produknya dan itu baru kita rilis, seperti itu ya. Jadi memang tahap-tahapannya. Kalau misalnya produk yang kita berikan ternyata gagal di pasaran, nah kita cari tahu alasannya kenapa. Jadi berpikirlah bahwa membuat sebuah usaha itu bukan berdasarkan kita sebagai pengusahanya, tapi berpikirlah bahwa si konsumennya maunya seperti apa gitu, dan insya Allah usahanya akan bisa bertahan seperti itu. Kepada Pak pemateri kita, Pak Rizky Ramadhani, saya persilakan untuk melanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi cara memiliki usaha tanpa modal atau uang sendiri, yaitu kita cari dulu nih modal-modal apa yang harus kita butuhkan selain uang. Bisa kita menggunakan uang orang lain, bisa kita menggunakan peluang, bisa kita menggunakan jaringan atau relasi, kemudian skill atau keahlian, ilmu, tenaga, dan waktu. Jadi kita punyanya apa? Kalau kita nggak punya uang, oke, nggak masalah. Banyak juga orang tidak punya uang, mereka bisa menjadi pengusaha yang sukses atau bisa juga menjadi seorang yang sukses dan banyak uang walaupun dia tidak punya uang. Kemudian karena apa? Karena ada orang-orang yang bisa melihat peluang karena dia punya jaringan yang banyak, skill atau keahlian yang banyak, kemudian ilmu, tenaga, dan waktu yang ada. Mereka berikan untuk menukarkan itu semua bisa mendapatkan uang gitu. Jadi yang membuat diri kita terkungkung atau yang membuat diri kita tidak mampu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau misalnya pun ada orang-orang yang bilang, udah lu nggak usah bermimpi besar, lu nggak usah bermimpi ingin jadi A, B, C, D, E, lu sadarin aja dirimu sendiri gitu loh, kayak gitu, itu salah besar gitu loh. Jadi setiap orang punya kesempatan, setiap orang punya kemampuan yang sama. Kemampuan yang sama itu maksudnya adalah setiap orang diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang berbeda-beda. Jadi setiap kita itu unik, setiap kita punya kemampuan, setiap kita itu adalah pemenang, setiap kita itu adalah hebat, orang hebat. Jadi yang kita tidak mampu, yang membuat kita kalah, yang membuat kita menjadi seorang pecundang adalah diri kita sendiri, pemikiran kita sendiri. Jadi bebaskan diri kita sendiri, lakukan apapun untuk kemenangan kita, untuk kemenangan teman-teman semua, untuk kesuksesan teman-teman semua dengan cara yang benar gitu maksudnya. Jadi cara yang benar itu maksudnya adalah cara yang tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam atau syariat-syariat kepercayaan kita masing-masing. Seperti itu. Contohnya misalnya menipu orang, ngurangin orang, apa segala macam. Jadi kita lakukan dengan cara yang benar gitu. Kemudian selanjutnya adalah titipkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
kepada pencipta alam kita, lalu lakukan yang terbaik. Saya sama tim juga selalu bilang bahwa kita tidak boleh mematahkan keinginan kita sendiri. Kita nggak boleh mematahkan doa kita sendiri. Kita bilang, ya Allah berikanlah kami omset 200 juta satu bulan misalnya. Kemudian nanti pada ujungnya kita bilang, ya Allah nggak apa-apa lah 100 juta aja atau 50 juta jadilah untuk bulan ini. Enggak. Bahwa kita titipkan harapan kita sama Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan yang terbaik yang kita berikan gitu. Kita berikan yang terbaik untuk harapan-harapan kita. Nah, insya Allah itu bisa berikan kita kurang, bisa berikan kita sesuai, bisa berikan kita lebih. Nah, itu. Jadi tergantung lagi bagaimana cara kita menangkapnya. Kalau misalnya Allah berikan kurang, berarti ada hal lain yang Allah persiapkan untuk diri kita. Kalau kita berikan lebih, ada hal yang lain yang Allah siapkan untuk kita. Gitu. Kalau hal yang mencukupi, berarti ada hal lain yang Allah siapkan. Jadi ada rahasia-rahasia yang lain yang kita nggak tahu skema permainannya seperti apa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syukuri semuanya yang apa kita dapat saat ini. Kalau misalnya keadaan pandemi tidak masalah, tetap kita berpikiran positif seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Alhamdulillah kita sudah selesaikan semua materinya. Mudah-mudahan sharing yang saya berikan pada hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Apakah masih kita buka pertanyaan atau gimana, Mbak Putri? Tidak Pak, saya rasa sudah cukup untuk sesi pertanyaan. Oke, selanjutnya bagaimana Mbak Putri? Baiklah, apa ada yang ingin ditambahkan Pak? Saya rasa sudah cukup. Baik. Atau kita kasih kesempatan satu orang penanya? Boleh. Ini baik bagi peserta, ada satu pertanyaan lagi nih. Wah, ini mantap nih Pak. Oh, Rian, oke. Iya, dari Rian. Izin bertanya Pak, perkenalkan saya Rian dari Universitas Jambi. Di sini saya ingin bertanya, saya seorang mahasiswa semester 7 saat ini. Saya memiliki kemampuan di bidang desain grafis dan saya juga mempunyai berbagai relasi di berbagai komunitas. Dan kebetulan juga sekarang lagi magang di salah satu BUMN. Saat ini mindset saya berpikir setelah nanti wisuda saya harus bekerja Pak. Tapi ada keinginan di dalam hati untuk membuka bisnis. Tapi sepertinya saya terlalu nyaman berada di zona ini sehingga saya ragu dan takut mencoba karena masih sedikit ilmu yang saya ketahui di dalam dunia bisnis. Jadi bagaimana Pak solusinya? Nah, gimana nih Pak solusinya? Silakan Pak. Oke, kamu kalau ingin jadi pengusaha, tentukan hot button-nya atau tentukan bahan bakar apa yang membuat kamu mampu dan bertahan menjadi pengusaha. Ketika kamu terjun menjadi pengusaha, kamu harus total di sana, kamu harus mandi kemudian di sana, kamu harus benar-benar basah di sana, dan kamu harus cari hot button atau bahan bakar atau kekuatan yang membuat kamu mampu untuk bisa bertahan di posisi itu, gitu loh. Kalau kamu jadi pengusaha, jangan sampai nanti tujuanmu ternyata mau cari uang banyak misalnya. Oh, tujuan jadi uang banyak ini jadi pengusaha aja. Ternyata kalau misalnya jadi pengusaha nggak dapat uang banyak, kamu mundur jadi pengusaha, kamu kerja dari orang lain. Jadi kamu cari dulu tujuanmu apa, hot bottom-nya apa, cari bahan bakar yang mampu. Contohnya, saya ambil contoh ya. Pak Habibie, dia punya hot button, dia punya bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya adalah keinginan untuk memberikan inovasi terbaik bagi rakyat Indonesia, memberikan sebuah kemudahan bagi rakyat Indonesia dari pembuatan pesawatnya dia. Jadi dia kuat bertahan dengan terpaan kehidupannya dia karena dia punya keyakinan bahwa ilmu yang dia punya atau pengorbanan yang selama ini akan dia berikan itu atau yang dia keluarkan untuk masa depan yang dia inginkan. Atau hot button yang lain, misalnya ada orang yang tidak mau lagi diremehkan orang lain karena kehidupannya sulit, karena kesusahan, atau dia nggak mau orang tuanya susah, dia nggak mau yang namanya bapaknya atau ibunya hidupnya melarat apa segala macam. Jadikan itu hot button-nya, jadikan itu
bahan bakar kekuatan kita untuk bisa maju dan maju. Jangan batalkan doa kita, itu solusinya. Tapi kalau ternyata kamu sudah nyaman dengan gajinya, dengan uangnya apa segala macam, nggak mau jadi pengusaha, ya udah itu berarti pilihanmu, berarti cukupin gitu di situ. Kalau misalnya merasa kurang, merasa nggak klik, kamu lakukan yang terbaik menurutmu, lakukan apapun keinginanmu, karena tidak ada orang yang bisa membatasi keinginan-keinginan kita, gitu loh, kecuali diri kita sendiri. Karena Allah sudah berikan semua fasilitas-fasilitas yang ada untuk kita kelola. Gimana, Mas Rian? Udah cukup dengan pertanyaannya? Dengan jawabannya? Baik, terima kasih banyak, Pak. Jadi tetap berpikiran, apapun profesinya, apakah kamu mau jadi karyawan kah, ataupun kamu mau jadi pengusaha kah, selagi itu sudah menutupi atau mengcover semua keinginanmu, atau kamu nggak punya keinginan lain, ya syukurin itu, alhamdulillah, gitu maksudnya. Tapi kalau kamu ingin sesuatu yang lebih, sesuatu yang harus wow, sesuatu yang apa, berarti tadi perbanyak usahanya, jangan dibanyakin gayanya, lakukan terobosan-terobosan yang hebat yang nanti akan bisa memberikan usaha yang sesuai dengan kemampuanmu itu, usaha-usahamu itu. Oke, Mbak Putri. Nah, baik. Terima kasih kepada pemateri kita pada hari ini. Jadi intinya, walaupun kita nggak punya uang, kita terbatas ekonomi dan segala macam, kita masih tetap bisa mengeksplor diri kita. Kita masih tetap bisa berwirausaha, menjadi seorang entrepreneurship. Dengan kita terus membangun relasi, juga kita tetap bergaul dengan orang-orang yang menimbulkan dampak positif kepada diri kita. Nah, juga intinya sebagai seorang pengusaha, dalam menjalankan usaha itu kita harus tetap stabil. Kita harus tetap menjalankan, kita tetap harus pada on the track, kita harus tetap stabil lah intinya dalam menjalankan usaha. Benar nggak, Pak? Benar, kita harus berdiri dengan keyakinan kita, sembari juga kita harus melihat apa sih peluang-peluang yang bisa kita dapat. Nah, ya. Jadi selagi masih muda, kembangkanlah diri, jangan membatasi diri, terus gali pengalaman, terus cari pengalaman, mendekatkan diri dengan orang-orang yang bisa memberikan dampak positif kepada kita. Nah, baiklah, kepada Pak Rizky Ramadhani, terima kasih banyak atas materinya hari ini, ilmunya semuanya. Mudah-mudahan kita semua yang mengikuti webinar ini, teman-teman semua bisa mendapat pengetahuan lebih lagi mengenai usaha ini, usaha tanpa modal, dan juga kita tetap selalu dalam lindungan Allah. Nah, di pandemi ini, selain kita harus tetap menjaga kesehatan, kita juga harus tetap produktif. Salah satunya menjalankan kegiatan-kegiatan positif. Sekian dari saya sebagai moderator. Sekali lagi terima kasih kepada pemateri kita. Semoga ilmunya bermanfaat. Untuk pengumuman pemenang nanti akan saya share di grup ya. Nah, terima kasih semuanya yang sudah mengikuti acara ini hingga selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.